Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita general reading ya. Kita pembacaan tarot energi general. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu ya. Jadi ambil yang bermanfaat aja, ambil yang positif buat hidup kamu. Oke. Dan energinya ini bisa ngacak, bisa random, bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Bisa energi kamu atau energi orang yang kamu fokuskan ya. Kalau mau pembacaan tarot pribadi itu lebih baik personal reading. Untuk energi yang lebih personal, lebih pribadi, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini untuk personal reading. Oke. Dan kita harus lebih menyerahkan, apapun sama yang maha kuasa. Baiklah, kali ini temanya, judul general reading kali ini, siapa yang memikirkan kamu dalam diam. Wah. Buat kamu yang kepo ya. Kamu kepo gak sih? Ya. Kalau nonton ini pasti kepo. Kita clarify ya. Siapa yang selalu mikirin kamu, yang mikirin kamu dalam diam ya. Oke. Ini just for fun, jadi jangan julid. Kita lihat orangnya ya. Siapa yang selalu memikirkan kamu dalam diam? Four of Cups. Okay. And then Four of Swords. Knight of Wands. King of Wands. Eight of Pentacles. Ten of Wands. Judgment. Three of Pentacles. Six of Wands. Dan the Empress. Oke. Ya. Jadi ini tuh energi Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo. Lengkap ya. Tapi yang kuat adalah Libra, Taurus, sama Cancer, Pisces. Itu dia. Jadi ini yang mikirin kamu dalam diam, dia tuh stuck banget sama kamu ya. Karena kalian gak komunikasi, kalian gak bicara, nggak ketemu, atau memang dia nggak merespon komunikasi kamu, bisa vice versa. Jadi ini orangnya lagi diam ya, makanya dia memikirkan kamu dalam diam. Ini cenderung orang yang menurut aku nggak serius-serius banget ya. Kamu ngelihat dia tuh kayaknya dia flirting gitu aja sama kamu. Kamu ngelihat dia mungkin berpetualang aja sama kamu. Dan aku lihat ini bisa orang dalam lingkungan kamu ya. Bisa tentang rekan kerja. Bisa ini partner belajar kamu. Dalam studi, dalam karir. Atau ya memang kalian pernah satu lingkungan. Aku lihatnya gitu. Orangnya menurut aku manis ya. Kalau dia cowok bisa dibilang cool, maco gitu.
kalau dia cewek sih cantik ya, cantik orangnya, good looking begitu. Sebenarnya orang yang dealing sama kamu ini, yang mikirin kamu kalau ngeliat dia sih, dia kayak orang yang gak punya masalah, karena dia orangnya cenderung seperti mempermainkan kamu. Padahal sebenarnya dia punya banyak beban hidup, dia punya banyak masalah. Aku lihatnya seperti itu. Cuma memang ya, karena dia punya banyak masalah itu, dia bawa egonya. Dia ngerasa ya, lo ngertiin gue dong, gue kan begini, nah kayak gitu. Lalu ada azas manfaat juga ya, mungkin dia terkadang memanfaatkan kamu, atau ya kamu banyak berkorban lah buat dia sampai dia bisa berkembang. Ada beberapa dari kalian ini benar-benar ngedampingin dia dari dia tuh nggak bisa punya inilah itulah, tapi sekarang udah berjaya. Ada juga memang ya kamu benar-benar bantu dia dari dia sulit-sulitnya sampai dia bisa berjaya gitu. Terus aku rasa memang dia ini sulit sih hidup tanpa kamu, karena kamu tuh banyak support dia, banyak bantu dia gitu. Dan kalau misalnya nggak komunikasi ya, kalau misalnya nggak komunikasi, misalnya kalian nggak ketemu, nggak bicara, ya menurut aku di antara kalian sudah ada orang lain, bisa dari pihak kamu, bisa dari pihak dia. Dan orang ini cukup toksik menurut aku ya, karena masih bisa dipengaruhi orang lain, masih dipengaruhi orang ketiga, pihak ketiga atau pihak-pihak yang lainnya gitu. Terus aku ngeliat dia cukup dikendalikan ya oleh seseorang, bisa ini orang lain atau dikendalikan keluarga, terutama ibunya gitu. Dan aku ngeliat ini energi orang masa lalu ya, orang yang udah pernah kamu kenal lumayan lama. Memang beberapa memang orang masa lalu gitu. Jadi dia tuh kayak susah banget menghilangkan kamu dari pikirannya, karena kalian udah punya banyak kenangan atau udah banyak hal baik yang kamu lakukan ke dia. Jadi dia kayak melekat banget sama kamu gitu. Dan aku ngerasa dia ini rajin stalking kamu di media sosial. Dia masih cari tahu tentang kamu, dia kayak pengen datang, pengen komunikasi gitu. Cuma ya menurut aku ini orang yang pride-nya tinggi juga sih. Kayak dia udah punya keputusan sebelumnya nih, kayak misalnya gue mau batasi diri supaya gue lepas dari lo. Mungkin kalian punya konflik, jadi dia merasa ya nggak perlulah komunikasi lagi sama kamu, aku blok aja, atau aku tuh delete akun aku, atau aku tuh nggak mau lah terhubung sama kamu, kamu bikin aku ribet. Nah dia ngerasa gitu, tapi diam-diam aku stalking kamu loh. Nah dia kayak gitu kak ya, dia diam-diam masih stalking kamu di media sosial. Jadi ini orang cukup aneh menurut aku, karena dia membuat keputusan untuk membatasi diri dari kamu, tapi dianya yang kecarian kamu. Begitu maksudnya ya. Ada niatnya sih mau datang, mau memperbaiki semuanya yang pernah terjadi, tapi energinya lambat. Lelet banget nih orangnya ya, lelet banget orangnya. Terus bisa dibilang selfishnya tinggi, egonya tinggi, gengsinya tinggi. Cuma yang perlu kamu tahu sih, dia sayang banget sama kamu gitu. Dia bisa dibilang misterius ya orangnya. Dia orang yang misterius, mungkin gak banyak bicara, tapi terlihat agak tegaan orangnya, agak kejam ya. Makanya ada yang diblokir, ada yang kayak, kok lo tega sih gak mau berteman sama gue di medsos,
gue nge-follow tapi lo nggak follow back, ya akhirnya gue unfollow lagi. Atau ada yang kayak gue udah nge-add tapi lo nggak nerima, atau akun lo kok nggak ada lagi di kontak WhatsApp gue, lo tuh kenapa? Nah, mungkin ada yang rasa seperti itu. Tapi meskipun kondisinya sangat drama kayak gitu, atau kamu merasa dia tuh kok kejam banget, kok tega banget, ya sebenarnya itu dari luar aja yang terlihat seperti itu, padahal dalamnya baper banget situasinya. Karena aku ngeliat dia sayang banget sama kamu, cuma ada trust issue juga. Dia ngelihat kayaknya kamu ada orang lain, atau dia belum selesai sama orang lain, dia punya banyak masalah, jadi ya cuma diam aja mikirin kamu. Jadi kalau diam-diam gitu belum tentu dia nggak sayang lagi ya. Maksudnya ya buktinya dia masih cari tahu kamu, dia masih stalking kamu di medsos. Berarti masih ada ketertarikan khusus dengan kamu kan. Cuma ya gitu, diam-diam baik ya. Sedih banget. Mengapa semua menangis? Biasalah. Oke. Jadi ya ini sedih banget sebenarnya. Seseorang yang kalah dengan egonya, jadi hanya bisa mikirin kamu dalam diam mikirin kamu. Oke, ini ada jumping card. Five of Salices, Three of Swords, Seven of Wands, Star, Six of Coins, Two of Pentacles, Six of Wands, Magician, Ace of Swords, dan Hangman. Oke. Jadi ini ada Scorpio, Cancer, Pisces, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi yang kuat Pisces, Cancer, Aquarius kuat ya. Jadi kenapa dia mikirin kamu? Karena beberapa dari kalian ya dealing dengan seseorang yang dia itu sebenarnya punya penyesalan, dia punya rasa bersalah sama kamu. Jadi kalau orang yang dihantui rasa bersalah itu gelisah terus kak, jadi dia teringat terus sama kamu yang pernah dia sakiti. Bisa vice versa, bisa ini energi kamu mikirin seseorang ini terus karena kamu punya rasa bersalah. Dan energi ini nyampe gitu ya, nyampe banget. Jika dia yang punya rasa bersalah, dia overthinking terus sama kamu, dia kayak dihantui rasa bersalah, dia merasa nyesel banget sih sebenarnya menjalani hari-hari tanpa lo. Iya sih, gue pernah nyakitin perasaan lo, tapi ya udahlah, semua udah berlalu. Cuma kalau gue jalanin hidup gue ingat terus sama lo. Dan nyesel banget rasanya, kayak semesta nuntun gue buat minta maaf sama lo, tapi gue gengsi. Nah, dianya kayak gitu. Jadi ya ribet lah kalau berurusan dengan orang gengsi ya. Beberapa ini memang kamu dealing dengan orang yang mungkin banyak orang yang suka sama dia. Jadi karena banyak yang suka sama dia, dia naikin egonya, dia naikin pride-nya. Bisa juga ini orang yang dealing sama kamu sudah ada yang lain ya. Kayak yang aku bilang, ini ada orang ketiga, entah kamu atau dia. Kalau dia yang punya orang lain, dia tuh ngerasa ya udahlah, nggak perlu lagi gue datang sama lo.
nanti malah makin melebar masalah kita, dia merasa gitu. Tapi kalau kamu yang punya orang lain, dia merasa ya takut nggak respon kamunya, kamu kayak menolak gitu yang dia rasa ya. Dia merasa kamu kayak menolak dia takut kamu nggak merespon, bahkan dia takut nanti kalau ketahuan pasangan kamu gimana. Nah, kayak gitulah aku lihatnya. Dan beberapa di antara kalian ini ada yang udah sekarang punya kehidupan lebih baik ya. Dianya malu sama kamu, dia ngerasa ya sih kamu tuh dulu bukan apa-apa, tapi sekarang kamu tuh seperti ya the star in the sky ya, kamu seperti bintang di langit yang susah banget ditaklukkan gitu. Jadi dia cuma mikirin kamu dalam diam, pengen sih speak up. Jadi gini loh kak, perasaan dia tuh udah meledak-ledak banget sebenarnya, pengen ngomong sama kamu, banyak hal yang pengen dia bicarakan, dia pengen speak up, dia pengen bilang semua isi kepalanya, isi hatinya gitu. Karena ini kan hubungan digantung mulu dari berapa tahun yang lalu atau dari berapa bulan yang lalu. Nah, ada yang rasa gitu. Cuma kembali lagi, di saat energinya meledak-ledak pengen ngomong, ya dia stuck. Dia cuma bisa pasrah. Karena di antara kalian ini ada yang udah punya orang lain, bahkan ada yang udah menikah. Belum lagi menghadapi perbedaan, apalagi kalau berbeda status ya. Misalnya kayak ya gue mau apa, atau ada yang single parent, ada yang gimana gitu ya, berat lah. Dan aku ngerasa nih orang masih toksik sampai sekarang karena dia sering banget tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jadi dia mau ngomong nih, dia mau bicara sama kamu, misalnya dia ya adalah niat dia kayaknya gue harus datang deh sama lo, gue harus bisa ngomong deh, harus bisa selesaikan ini baik-baik deh. Tapi gimana kalau lo udah ada yang lain, terus gimana kalau kehidupan lo sekarang lebih baik, ya gue malu lah gitu. Dia ngerasa gitu. Ada juga yang ngerasa kayak ya udah gitu, ngapain lagi sih dilanjutin, ini semua udah berakhir juga. Ya ada orang yang diring sama kamu seperti itu. Cuma kembali lagi ya, dia tuh kayak ngerasa ya namanya gue salah, sebenarnya gue harus minta maaf sih. Cuma gimana ya caranya gitu supaya aman-aman aja, supaya enak ngobrolnya sama lo, supaya nggak ada orang lain. Nah kayak gitu lah. Jadi coba pikirin, ini agak ribet sih sebenarnya dianya. Dan yang paling berat itu memang bertarung sama ego ya, bertarung sama pride-nya, harga dirinya. Di mana ditaruh muka gue? Kan gue yang ngeblokir, kan gue yang ngapus akun. Masa gue nunjukin akun gue lagi? Masa gue nunjukin nomor gue lagi? Mau ditaruh di mana muka gue? Nah, kamu dealing sama seseorang yang big ego ya. Egonya tinggi banget kak ya. Jadi kayak mungkin seperti yang pernah aku bilang, egonya lebih tinggi daripada rasa kasihan dia sama kamu ya. Padahal kalau kita memenangkan ego itu sia-sia sih, karena kita bakalan kehilangan orang yang kita cintai. Sebenarnya kayak gitu kan. Jadi ya begitulah. Mengapa semua menangis ya. Biasalah. Dan orang yang dealing sama kamu ini cuma bisa berpikir, menunggu, dan melihat kamu, memantau kamu dari jauh. Hanya begitu aja. Sampai pada akhirnya dia tuh ngerasa gue capek nunggu, gue capek cuma bisa stalking. Ya itulah, nyadar sih dianya capek begitu terus energinya dia. Tapi ya kembali lagi ya, kalaupun dia ingin bergerak, aku rasa itu masih lama banget ya. Ada yang ini berbulan-bulan lagi, ada yang bertahun-tahun lagi. Jadi kamu jangan terlalu berfokus pada dia, jangan terlalu memikirkan dia harus datang atau enggak. Apapun yang pernah dia lakukan ke kamu tentang keburukan ataupun apa, ya maafkan aja dia.
Mau dia datang minta maaf juga syukur, mau nggak datang juga nggak apa-apa. Mau dia hubungi kamu ya syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi jangan berpatokan ya terhadap ada tidaknya permintaan maaf dari dia, karena ya namanya manusia, kita harus memaafkan sebelum orang yang menyakiti kita itu minta maaf ya. Jadi ribet deh gua ngomongnya. Sebelum orang yang menyakiti kamu itu minta maaf, kamu harus memaafkan, gitu maksudnya. And then aku lihat beberapa dari kalian ini ada yang sebelumnya hubungan karma ya. Jadi kalau hubungan karma itu kamu lebih banyak berkorban daripada dia, kamu lebih banyak merasakan penderitaan daripada kebahagiaan. Tapi ada beberapa kalian dealing dengan seseorang yang mau berubah ya. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti dia datang, dia membuka komunikasi, dia minta maaf sama kamu ya, itu tandanya kalian sudah satu vibrasi ya. Jadi bukan hubungan karma lagi, tapi bisa ke arah twin flame gitu. Apalagi kalau twin flame itu kan agak sulit ya dibedakan dengan hubungan karma, karena penentunya itu pada saat ending di bagian story-nya gitu ya, ending ceritanya. Kalau udah masing-masing introspeksi diri dan dua-duanya mau tarik menarik untuk berjuang ya, twin flame banget sebenarnya ya. Cuma kalau ini orang semakin toksik, vibrasinya makin jauh, sulit berubah ya, selamanya tetap jadi hubungan karma gitu. Tapi kalau dia ada perubahan, contohnya dia makin dewasa, nggak adik-adik lagi mungkin kayak dulu, karena ini beberapa ada yang dedek-dedek ya pada saat sama kamu gitu. Jadi kalau dia sekarang sudah lebih dewasa, lebih baik mencintai kamu dengan tanpa syarat, terus mendoakan kamu dan mau berubah, menyelesaikan masalah dengan kamu, ya aku rasa sudah satu vibrasi dengan kamu ya. Jadi yang sudah sefrekuensi kayak gitu biasanya bisa bersatu gitu. Dan aku ngerasa inilah seseorang yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual kamu. Kamu tuh jadi tahu bagaimana bersikap lebih bijak dalam hidup ini. Karena kita tuh sebenarnya nggak boleh mencintai seseorang dengan cara berlebihan. Kalau kamu mencintai seseorang dengan cara berlebihan ya, itu nggak baik sebenarnya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang berlebihan itu nggak baik, dan kalau kamu berlebihan daripada dia ya, kamu sama aja kayak membiarkan dia berbuat dosa ke kamu, karena dia yang untung, kamu yang rugi, kayak gitu. Gitu ya. Jadi sekarang kita lihat dari kartu ini lagi. Never ending story. Okay. Time for nap. Not for you. Message in a battle. Imagine. Okay. All that glitters. Jadi never ending story. Cerita ini belum berakhir, kakak. Ya, ini cerita kalian belum berakhir. Dan ya, seperti story yang pernah kamu buat mungkin, atau yang dia buat. Karena aku ngerasa di antara kalian ada yang storynya sering dikepoin sama dia, ya. Entah itu dia pakai akun palsu, atau dia pakai akunnya sendiri, atau sebelumnya kalian pernah berkonflik soal story atau soal status yang diupload di medsos. Misal kalau kamu ngupload sesuatu di medsos, dia rajin lihat, atau dia sering lihat story kamu, tapi dia nggak ngechat mungkin ya, dia cuma lihat begitu aja.
Ya, aku rasa dari tindakan dia yang seperti itu sebenarnya ketahuan sih kalau dia sering mikirin kamu dalam diam, karena dia selalu ingin lihat story kamu meskipun dia nggak ngechat kamu kan. Cuma ya begitu, beberapa dari kalian ini ada yang berdebat, ada yang berargumen, ada yang menyindir lewat status ya. Si dianya itu nggak suka mungkin ya, jadi dia blok lah kamu gitu. Jadi kalau ngeblokir kayak gitu, ngapus akun gitu, sebenarnya bukan berarti dia melupakan kamu sih. Karena meskipun ini kasusnya ya meskipun ini kasusnya udah lama, ada yang udah bertahun-tahun, aku rasa dia masih sayang sama kamu. Bahkan dia masih lihat-lihat kamu di media sosial. Jadi ya mungkin kamu yang ngerasa dia ngilang, mungkin kamu yang ngerasa kayak udah nggak ada lagi kontaknya, dia tuh udah nggak berteman di medsos aku. Tapi kan sebenarnya ya blog itu dibangun hanya di medsos saja, tapi kan dalam hati itu nggak terblok gitu. Kamu nggak terblok di hatinya. Jadi di sini tuh disarankan ya, memang waktunya kamu beristirahat. Di saat kamu selama ini yang udah banyak berkorban, banyak bersabar ya, kamu harus beristirahat dulu. Dan beberapa memang harus berpikir bijak ya. Kalau memang dia bukan untuk kamu, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Akhirnya kamu yang berjuang sendirian, kamu yang kelelahan gitu. Kalau kamu udah merasa ya dia bukan untuk kamu. Dan aku ngerasa ini beberapa hubungannya memang nggak jelas ya. Ada yang kayak cuma friendzone, cuma teman kerja, ya rekan kerja, partner belajar kamu mungkin. Jadi ada yang ngerasa kayak apa ini perasaan halu aja buat gue, apa gue aja yang halu gitu. Mungkin kalian ada yang rasa gitu. Cuma kalau kamu lihat dari ciri-cirinya ya, aku rasa kamu nggak halu deh, karena orang yang kamu fokuskan itu kan yang mikirin kamu gitu. Jadi kalau kamu yang merasa apa aku aja yang mikirin dia, ya itu belum tentu sih. Apalagi kalau misalnya nih kamu lagi sibuk, dalam sehari itu kamu sibuk, dalam satu hari kamu ngapain lah, terus kamu tiba-tiba teringat sama dia ya, itu bisa karena seseorang ini lagi mikirin kamu gitu loh kak ya. Seperti yang aku bilang, seperti transferan energi, tarikan energi satu sama lain. Ketika kita dengan tidak sengaja memikirkan seseorang, apalagi kita tidak sengaja memimpikan seseorang, itu tandanya orang itu sedang memikirkan kita. Ya. Jadi kayak misalnya nih, kamu mau tidur, kamu gak ada mikirin apa-apa, gak ada mikirin dia, terus kamu mimpiin dia ya, itu tandanya energi dia yang menghampiri kamu, dianya yang overthinking, dianya yang mikirin kamu. Tapi kalau kamu sebelum tidur kamu yang mikirin dia, terus kamu mimpiin dia ya, kamu jangan GR ya, kamu tuh yang overthinking sama dia. Jadi hasrat kamu itu tersampaikannya sampai ke mimpi, itu kalau kamu yang mikirin. Tapi kalau seperti yang aku bilang, sama sekali nih nggak ada lah pikiran tentang dia, sibuk kerja, sibuk belajar atau apa, sampai akhirnya tidur ya kamu mimpiin dia, itulah baru energinya dia yang lagi mikirin kamu banget. Seperti itu. Jadi ya untuk mengetahui perasaan kita halu atau enggak, coba analisis dengan baik ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat angka yang relate. Bisa tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, bisa juga nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything ya. Itu ada angka 4, 8, 10, 20, ada 3, 6, 5, 7, 17, 2, 1, 12, 37, 24,
6, 15, 20 sama 16 ya. Oke. Sekarang huruf mana ya? Mungkin diantara kalian namanya ada huruf ini ya. Oh, jatuh nih. Ini ada huruf I. Oke. Ada huruf G. Ada W atau W. Ada huruf M. Ada huruf U. Ada huruf K. Ada huruf ini H. Ada C atau C. Ada huruf R. Oke. Ada huruf B. Ada Q atau Q. Ini ada huruf S. Ada huruf F. Ini F. Oke. And then ini ada huruf D. D ya. Ada N. Ada Y. Oke. Ini huruf Y ya. Jadi aku ulang, ini ada huruf I, G, ada H, R, D, W, K, C, S, R, M, U, P, Q, F, Y. Oke, ini hurufnya. And then kita lihat bidangnya ya. Dia bidang apa? Studinya, kerjaannya bidang apa? Bidang yang berkaitan dengan kalian. Queen of Pentacles, the Devil, Queen of Cups, ada Four of Pentacles, King of Cups, Four of Swords, Six of Swords, Wheel of Fortune, dan Three of Swords. Oke, jadi bidangnya ini kalau aku lihat ada bidang bisnis ya, punya usaha. Ada juga di bidang keuangan. Keuangan itu tentang bank, begitu. Ada juga yang bidang kayak di udara ya. Kalau udara berarti tentang pesawat. Bisa juga di bidang cuaca. Yang berkaitan dengan sains juga bisa. Lalu ada yang di bidang laut atau perairan. Jadi kalau perairan itu cakupannya luas ya. Bisa orang yang bergerak di perikanan, nelayan, bisa juga perkapalan, pelayaran, anything ya. Lalu ada yang di bidang perhotelan ya, pariwisata. Terus ada yang kerjanya di gedung, kayak karyawan gitu,
ya, bisa karyawan swasta atau pegawai negeri, tapi jabatannya lumayan bagus ya kalau aku lihat. And then ada juga di bidang sosial ya. Sosial itu yang berkaitan dengan masyarakat, atau memang ini di bidang marketing, pemasaran. Lalu aku ada lihat bidang kesehatan sama pertahanan, keamanan. Kayak tentara ada, polisi juga ada ya. Itu. Terus aku lihat ada juga yang bidangnya ini seperti kreatif ya, kayak kreator gitu, atau memang ada yang di bidang seni begitu. Oke, beberapa dari kalian berkaitan dengan itu. And then apa sih pesannya yang mau dia bilang ke kamu? Semua terasa gelap saat kamu tidak di sisiku. Oke. Aku masih berharap sama kamu. Nah, jangan pergi. Oke, katanya jangan pergi. Aku sedang tidak baik-baik saja. Jadi mungkin dia belum hubungin kamu, belum mau ketemu karena dia nggak baik-baik saja. Mungkin dia punya banyak masalah. Oke, jumping card ini yang terbuka. Tunggu aku please. Tunggu aku please. Dia minta kamu nunggu. Bisa nunggu tentang, ya dia siap aja dulu baru datengin kamu. Bisa juga mungkin dia lagi memantaskan diri, lagi memperbaiki diri, atau lagi ada yang dia prioritaskan. Jadi kalau dia udah ngerasa benar-benar menjadi sosok yang terbaik buat kamu, dia baru datang gitu. Makanya tunggu aku please, katanya gitu. Maafkan aku yang belum dewasa. Nah, ini baru nih yang dari Dede. Merindukan kamu dalam diam. Ya, dia juga kangen gitu. Terjebak dalam egoku ya. Jadi kalau orang yang terjebak dalam ego, ya dia tuh harus menstabilkan diri dulu sih, baru mau komunikasi duluan ya. Oke. Rasa ini lebih dari yang kamu tahu ya. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya kamu tuh nggak cinta deh, kayaknya kamu tuh bakalan sama yang lain deh, kayaknya kamu tuh perlahan akan pergi. Tapi ya sejujurnya dia tuh bilang kalau rasa yang dia punya ke kamu itu lebih dari yang kamu tahu. Jadi kalau kamu ngerasa dia cuek, ya aku sih ngeliatnya dari luarnya aja dia begitu, dalamnya dia sayang banget sama kamu, kayak gitu ya. Oke, jadi ini ya general readingnya buat tema kita kali ini ya, judul yang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.